Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sudah kedatangan unit laptop ya. Mohon maaf untuk video bongkarnya kemarin, lupa tidak saya video. Tapi ini sudah saya bongkar dan saya maintenance, dan sudah saya cek juga bahwa yang bermasalah LCD-nya, karena ketika di pairing dengan monitor eksternal dia berfungsi. Ini sekedar testing aja. Ini ketika adaptor nyala, sebenarnya unit ini bisa dicek ya, dia LED-nya nyala, tapi ini bisa dilihat dia layarnya tidak tampil karena memang LCD-nya ini ternyata bermasalah ya. Jadi seperti itu. Ini kita matikan saja dulu. Oke, ini kita cabut. Jadi ya memang LCD-nya bermasalah ya. Jadi ini kebetulan sudah datang spare partnya. Ini sebuah LCD untuk yang layar laptop 10 inci ya. Jadi kita akan melakukan pergantian LCD dulu sebelum kita lanjutkan untuk perakitan total unitnya. Kalau video kemarin pembongkaran dan maintenance-nya lupa nggak saya video, tapi udah selesai. Jadi ini kita lanjutkan dulu untuk video pergantian LCD ya. Jadi LCD-nya 10 inci sudah, unit penggantinya udah datang. Ini kita lepas saja dulu untuk LCD-nya. Nah, jangan lupa kita siapkan ini dia, wadah baut, sehingga semua akan terdata di sana. Jadi ini kita lepas saja dulu di holdernya. Jadi ini ada kuncinya 4 buah di bagian pinggir ya. Kita pastikan, kita lepas saja dulu semua pengunci LCD-nya. Nih kita lepas LCD-nya. Ini bisa dilihat ya, mungkin pernah konslet atau bagaimana sehingga posisinya dia tidak mau menyala. Ini kita siapkan dua hal. Pertama, stok perbautan ekstra, kita tinggal menyesuaikan aja mungkin mana yang bisa dipakai. Tapi sebelum itu, nah ini kita akan pasang LCD pengganti. Jadi ini kemarin kita dapat unit laptop Acer Axio Pico yang kebetulan dimensinya sama, tapi motherboardnya konslet, sehingga saya tawarkan opsi ke yang punya untuk dijagal komponen. Dan ini komponennya alhamdulillah bisa digunakan karena setting portnya sama ya. Jadi ini kita akan pasang dulu. LED-nya ini kita pasang pengaitnya. Di sebelah sisi satunya juga kita pasang pengaitnya. Ini ya, tadi bautnya jatuh, kita ganti dulu.
dengan stok baut yang ukurannya sama ya. Jadi ini baut M2X3 ya, baut kecil lah ya, baut kecil 2x3 yang kebetulan saya punya stoknya cukup banyak sehingga ya bisa dipakai aja. Kita paskan dulu di lubang kuncinya. Oke, nah ketika udah terpasang seperti ini, langkah berikutnya ini bisa kita pasangkan ini ya, kabel fleksibelnya di tempatnya. Ini fleksibel LCD, kita pasangkan dulu. Bismillah. Ini fleksibel LCD nya 40 pin ya. Ini kalau ada yang tanya, Mas itu LCD berapa pin, ini 40 pin. Untuk netbook ini 50 yang 40 pin ya. Kadang ada beberapa unit pakai 30 pin, tapi netbook biasanya sama pakai LCD 40 pin semua. Oke, pastikan sudah terpasang. Nah, kalau udah terpasang, kita testing dulu ya LCD-nya. Oke, jadi kalau sudah terpasang, kita setting dulu LCD-nya. Kita tes apakah dia sudah tampil. Kalau udah tampil ya bisa kita langsung shutdown aja. Bismillah. Nah, ini ya, bisa dicek layar sudah tampil ya. Nah, ini masuk ke Windows 10. Jadi ini memang LCD-nya yang bermasalah, dan setelah diganti LCD alhamdulillah sudah menyala. Nah, ini kita lanjut, kita matikan dulu. Kita matikan dulu unitnya, dan kita lanjutkan untuk pemasangan komponen yang lain ya. Jadi ini sudah terpasang LCD-nya. Nah, ini bisa kita pasang pengunci di ini di bagian engsel layarnya ya. Setelah sudah dipastikan LCD-nya berfungsi, ini lanjut kita pasang lagi kunci-kunci LCD-nya. Jadi ada yang nempel di casing, ada yang di bagian tersendiri ya. Kita tinggal cek di casing posisi lubangnya di mana. Ini bisa dicek lubangnya hanya di bagian bawah, berarti yang bagian paling atas dan bagian tengah itu kita kunci dengan baut. Bismillah. Baut yang digunakan jenis baut M23 ya. Jadi ini M23, baut pendek saja. Kita kunci. Kita kunci dulu bautnya. Ini kita pasang kunci bautnya. Oke. Nah, ini sudah terpasang ya. Kita lanjutkan untuk memasang kabel-kabel yang lain. Ini adalah mic dan webcam. Ini kita pasang dulu di tempatnya. Oke, ini kita lanjutkan ya pemasangan ini. Jadi ini kita pasang kembali cover dari
frame list bagian depan dari unit ini. Oke, ya, setelah sempat ke pause dan kepotong tadi karena kepencet tombol stopnya, ini kita lanjutkan ya pemasangan frame list LCD-nya. Ini frame list depan, yang bagian belakang sudah. Ini kita pasang. Ini menggunakan baut 23 atau 24 ya, M2 yang panjangnya 4 mili atau yang 2 mili. Jadi pakai semua, kita kunci. Di bagian ini ada satu kunci di bagian bawah ya. Kalau ininya ada di bagian atas tadi, kunci di dalam listnya. Kita tutup di sini. Ini kurang panjang rupanya. Kita ambilkan stop yang sedikit lebih panjang. Ini ya, kita kunci semua. LCD-nya sudah terkunci dengan baik. Dan ini kita pasang. Ini adalah fleksibel untuk kamera ya. Pasang sesuai tempatnya, bismillah. Kemudian ini motherboardnya kita kunci dulu. Jadi ini ada extender ya, atau konektor dari mini port ke ini, mini port main port ke mini port. Ini ada keterangannya M23 ya, kita akan gunakan kabel M23 di sini, kabel baut M23. Oke, kita pasang sejumlah baut di sini. Kita cek pastikan di sini apakah ada yang perlu dikunci dengan baut atau langsung kunci dari atas ya. Jadi sepertinya sudah tidak ada lagi yang perlu dikunci. Kita cek lokasi, ini ada 3 di sini. Di sini ada 1 2 3. Yang satu coba dari bagian bawah, berarti sebelah sini tidak ada. Lalu di sebelah kiri ini ada lubang 1 2 3 4. Di sini ada lubang 1 2 3 4. Oke, nah jadi karena seluruh lubangnya itu ada di sini pairingnya, jadi ini motherboardnya penguncinya sebenarnya ada di casingnya ya. Kita pasang dulu casingnya. Jadi ini kita pasang dulu.
Kita tutup dulu ya. Ya, ini lanjutan dari yang tadi ya. Jadi ini sudah touchpadnya sudah terpasang. Kita lanjutkan, kita pasang komponen yang lain ya. Jadi setelah touchpad terpasang, kita lanjutkan. Ini ada LED, insya Allah. Ini LED slotnya, untuk ini ada keterangannya dari apa, motherboard ke ini. Ini ada MP katanya motherboard untuk dimasukkan ke, ini ada slot yang terbuka ya. Jadi di sini ada, ini kita paskan saja dulu. Ini karena udah lama di gudang, jadi beberapa bagian sudah mulai korosi, tapi ya selama tidak mengganggu fungsi, insya Allah masih bisa dikondisikan. Ini kita buka. Ya, hati-hati. Oke, kita lanjutkan. Ini kita pasang untuk pengunci di LED-nya, untuk LED-nya Mobo ya. Jadi ini kita kunci, kita pasang penguncinya. Ini sudah terkunci ya. Yang ini kita kondisikan sedikit sebentar. Yang untuk touchpad, ini agak menggeser, jadi kita buka saja dulu, kita atur kembali. Ini kita paskan. Oke, ini kita kunci.
ya, tadi sempat terpause. Ini udah terpasang ya, fleksibel untuk LED depan dan ini untuk touchpad. Ini kita coba kunci dulu. Oke, kita tes dulu. Sepertinya ada yang menyangkut di sebelah kiri, yang kanan aman. Oke, jadi ternyata kabel fleksibel dari LCD-nya tadi menyangkut sehingga kurang bisa dimasukkan. Kita akan lanjutkan, kita kunci dulu, kita kunci ulang. Oke, ini kita lanjutkan setelah sudah berhasil terpasang ya. Ini kita kunci untuk LED-nya. Ini fleksibel touchpad sudah terkunci. Di sebelah sini ini ada, ini bisa dicek. Ini ada gap ya, yang kita coba untuk kita kurangi dulu. Kita coba pasang aja dulu bautnya, apakah bisa turun atau tidak. Nah, ini ya, dua kunci baut ini coba kita pasang dulu. Ini WiFi card kita pasang ya. Ini RAM-nya sudah kita upgrade ke 2 GB. Jadi awalnya bawaannya cuma 1 GB, tapi karena menggunakan Windows 10 dan SSD sebaiknya menggunakan 2 GB, dan itu kapasitas maksimalnya. Karena ini masih DDR2 ya, supportnya belum support DDR3. Kalau dari DDR3 mungkin akan saya upgrade ke 4 GB langsung, tapi ya karena single slotnya DDR2 yang umum di pasar, yang ada hanya yang 2 GB saja, jadi ini saya upgrade ke 2 GB dulu. Ini kita pasang WiFi cardnya.
kita pasang kabel antena ya. Oke, ini ya sudah terpasang wifi card. Ini tidak kita pasang dulu. Kita mungkin coba kita pasang dua hal ya. Pertama, baterainya dulu. Kita pastikan baterainya masih berfungsi atau tidak. Ini kita pasang. Yang saya tadi udah kita pasang juga. Baterai kita pasang. Bismillah. Dan keyboardnya ya, ini udah terpasang semua. Kita coba pasang keyboardnya. Kita mau tes apakah keyboardnya berfungsi normal atau tidak. Kalau keyboardnya normal ya alhamdulillah, berarti tidak perlu beli keyboard. Kalau keyboardnya bermasalah ya mau tidak mau harus ganti keyboard ya. Ini belum kita kunci baut dulu. Ini hanya kita baut cukupnya supaya bisa dipencet aja. Kita pasang fleksibel keyboardnya ya. Kita bekas lem rumahnya ya. Ini kita buka dulu. Oke, ini sudah masuk sempurna, kita kunci sekarang. Kita kunci ya. Lalu ini kita coba. Ini kita coba booting test dulu ya. Bismillah. Ini LED-nya nyala ya. Kita akan coba booting test unit laptopnya di sebelah sini. Kita nyalakan. Bismillah. Oke, rata belum nyala ya. Coba dulu. Bismillah. Cek ya, ini lanjutan booting test untuk Acer Aspire One
yang NAV 50 ya. Ini coba kita nyalakan. Jadi pada video kemarin itu dia tidak berhasil sampai booting test dikarenakan ternyata setelah dicek ada 3 bagian yang konslet ya. Jadi pertama touchpadnya, jadi ketika touchpad itu dipasang dia tidak mau dinyalakan, jadi unit tidak mau dinyalakan ketika touchpad itu menempel terpasang di motherboard. Pertama itu. Kedua, ada panas yang luar biasa di wilayah sekitar layar. Ternyata setelah ditelusuri sumber panasnya ini ada 2 hal. Jadi pertama ini, jadi mikrofonnya ini ternyata udah konslet, dan yang kedua webcam. Jadi mikrofon dan webcam ini akhirnya saya keluarkan saja dan tidak saya pasang kembali, dan saya putus kabelnya karena ini satu jalur dengan LCD. Ditakutkan akan merembet ke LCD-nya ya. Jadi ini unitnya sudah siap pakai, sudah diinstal aplikasi standar seperti Office ya. Ini karena tidak ada touchpadnya ya, mau tidak mau harus pakai ini eksternal, mouse eksternal. Ini ya, kita pasang di mouse eksternal, ini bisa dicek. Nah, ini touchpad memang sengaja tidak saya pasang karena konslet ya. Mungkin karena ini laptop juga sudah terlalu lama disimpan di wilayah yang lembab, sehingga beberapa bagian korosi dan akhirnya justru menjadi tempat konsleting ya. Jadi ini kita cek di Task Manager, unit ini sudah selesai direparasi ya. Ini bisa dicek GPU usage-nya juga sudah cukup rendah, memorinya juga sudah saya upgrade. Jadi ini sudah menggunakan Windows 10, karena kalau pakai Windows ya, jadi ini relatif sudah saya upgrade menggunakan Windows 10, karena kalau masih menggunakan Windows 7 kesulitan ke depannya untuk pencarian drivernya ya. Jadi ini kita dekatkan saja. Ini bisa dicek CPU usage-nya sudah normal. Awalnya ini sempat naik di angka 90% terus padahal tidak ngapa-ngapain. Jadi ini sudah normal ya, relatif di bawah 10%. Dan ini memorinya saya upgrade ke 2 GB karena ini masih menggunakan RAM DDR2, sehingga tidak bisa saya upgrade lebih tinggi daripada 2 GB. Kalau sudah pakai DDR3 gitu mungkin bisa 4, dicoba dipasang 4 atau 8 GB, tapi ini masih DDR2 dan single slot, dimana single slotnya itu kapasitas paling tingginya hanya 2 GB. Harddisk ini bisa dicek, saya sudah upgrade. Ini aslinya harddisk ya, bawaannya harddisk 160 GB, ini ada spesifikasi bawaannya. RAM 1 GB, baterai 3 sel, storage HDD 160 GB, ini acara Spare-One NAV 50 ya. Untuk keyboard sudah saya tes semua dan keyboardnya berfungsi normal. Dan ini webcam dan mic-nya sudah saya cabut. Untuk speaker walaupun sember tapi masih fungsi. Jadi ini relatif sudah normal dan sudah siap pakai ya. WiFi juga normal, ini bisa dicek. WiFi-nya normal. Cuman ini yang tidak ada adalah ini hanya menerima sinyal WiFi saja, tapi tidak dapat menerima sinyal Bluetooth ya. Jadi kalau memang perlu Bluetooth ya pakai dongle eksternal solusinya, seperti itu. Nah, ini kondisinya sudah terinstall aplikasi Office standar ya, seperti Word, Excel. Saya install yang 2010 saja karena relatif lebih ringan yang 2010 dibandingkan 2007 maupun 2013, menyesuaikan dengan kemampuan spesifikasi dari unitnya ya. Jadi itu untuk searching aja dia langsung naik ke 80%. Jadi ya, ini salah satu kendalanya unit laptop lama, tapi untuk penggunaan Office sekedar ngetik-ngetik standar atau backup data ini sudah lebih dari cukup, dan unit sudah siap dikembalikan ke klien, atau saya tawarkan opsi saya carikan touchpadnya kalau masih ada yang jual spare partnya ya, karena ini sekali lagi ini unit yang cukup lama, produksi sekitar tahun 2008-2009, sudah usianya cukup uzur ya, 13-14 tahun. Kalau ada spare partnya pun spare partnya kondisinya bongkaran. Oke, sekian dulu ya video review singkat dari restorasi laptop Acer Aspire-One NAV 50. Jadi Anda kalau masih punya unit ini, misalnya hanya untuk sekedar anaknya Zoom meeting atau kuliah sekolah online maupun kuliah online saja, relatif ini sudah cukup mumpuni. Anda cukup upgrade SSD dan upgrade RAM-nya. Jadi RAM-nya yang 1 GB di-upgrade ke 2 GB kapasitas maksimalnya ya.
dan Anda upgrade menggunakan SSD untuk sedikit menopang performa ya. Jadi untuk sekedar aplikasi Office maupun aplikasi sekolah sudah cukup mendukung. Webcamnya tentu ketinggalan zaman, Anda bisa opsi belikan webcam eksternal seperti itu. Kalau keyboard masih normal, mouse masih touchpad masih normal, ya relatif masih dapat digunakan lah ya. Daripada mubazir mangkrak di gudang, bisa direstorasi, atau ya mungkin bisa dikasihkan ke saudaranya yang misalnya punya anak yang baru sekolah dan tidak punya laptop tersendiri, yaitu bisa menjadi opsi untuk Anda. Oke, sekian video restorasi laptop Acer Aspire One NAV 50. Jadi kalau Anda punya laptop lawas nih, daripada nganggur di gudang, mungkin Anda bisa kirim ke saya tawarkan opsi antara restorasi atau jagal ya. Tapi kalau unitnya setelah ditelusuri dan masih nyala, saya menyarankan direstorasi saja, karena mubazir saya kurang suka untuk menjaga laptop yang sebenarnya masih nyala dan berfungsi normal. Sekian dari Varitech Tips. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.